Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Salawat beserta salam semoga tercurah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita sama-sama berjumpa lagi untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang kemarin, yaitu pelajaran 4, bersih itu sehat. Dan untuk sub-materi kali ini adalah ayo belajar tayamum. Nah, kita akan belajar tayamum. Apa itu tayamum? Nanti kita bahas setelah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbi jidni ilman warjukni pahman. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan belajar tata cara bagaimana tayamum. Dengan materi yang kita akan bahas kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mempraktikkan tata cara tayamum dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus cari tahu dulu apa itu tayamum. Apa sih pengertian dari tayamum? Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci sebagai rukhsah atau keringanan ketika tidak ada air. Tayamum ini merupakan keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan mempergunakan air karena sakit sebagai pengganti wudhu. Hukum dan ketentuannya tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, yang artinya jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran surat An-Nisa ayat 43. Nah, adapun syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Yang kedua, tidak ada air. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya. Yang ketiga yaitu dalam perjalanan dan sangat kesulitan air. Dan yang selanjutnya adalah ada alasan untuk tidak menggunakan air seperti sakit, tidak cukup airnya dan lain sebagainya. Sehingga kita diperbolehkan untuk tayamum ya. Intinya untuk tayamum ini diperbolehkan yaitu kita sudah berusaha dulu mencari air. Kalau tidak ada air ya, cara
alternatifnya itu tayamum. Tapi kita harus sudah berusaha dulu ya mencari air. Nah, selanjutnya yaitu batalnya tayamum. Ini adalah pembatalan tayamum ya. Pembatalan tayamum menjadi batal yaitu jika satu, menemukan air ya. Ketika kita sudah tayamum, kemudian kita akan melaksanakan sholat, kemudian di depan kita melihat ada air. Nah, tayamum itu otomatis batal karena kita sudah melihat air tersebut. Maka dari itu kita lekas mencari air tersebut ya. Itu adalah batalnya tayamum. Yang pertama, menemukan air. Yang kedua, perkara yang membatalkan wudu. Tayamum juga itu akan batal ketika kita mengeluarkan hadas kecil atau hadas besar. Bisa buang air kecil, buang air besar, keluar angin, itu juga jadi batal tayamumnya. Yang ketiga yaitu murtad. Kalau murtad itu adalah keluar dari Islam ya. Nah, untuk tata cara tayamum, yang pertama itu harus berniat dulu seperti wudu ya. Berniat dulu untuk melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Dan yang terakhir yaitu mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Nah, silahkan kalian simak video beserta niat tayamumnya. Kalian simak baik-baik. Nanti di akhir ada tugas untuk kalian kerjakan ya. Hanya silahkan diperhatikan dan dihafalkan niat tayamumnya ya. Silahkan disimak. Sekarang kita akan mulai belajar bagaimana tata cara tayamum. Nah, tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Sebelumnya, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Kemudian selanjutnya disunahkan menghadap kiblat. Jadi kalau bisa, kalau kalian tahu arah kiblat, tayamumnya menghadap ke kiblat ya. Nah, cara yang pertama adalah letakkan kedua telapak tangan pada debu. Dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan, dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau di debu tersebut, lalu ucapkanlah basmalah dan niat seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Aku berniat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah dengan debu yang bersih tersebut. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak diharuskan untuk mengusap debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagian tangan. Sementara lepaskan cincinnya dulu ya jika ada di jari. Nah, cara untuk mengusap bagian tangan adalah letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari tangannya direnggangkan. Lalu usapkan debu kepada tangan kanan menggunakan tangan kiri. Caranya adalah usap punggung tangan kanan hingga ke siku. Kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lainnya hingga dipertemukan kembali jempol kiri mengusap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri seperti tadi. Jangan lupa untuk usap-usapkan di antara sela-sela jarinya ya. Nah, setelah tayamum dianjurkan juga untuk membaca doa bersuci, seperti halnya doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang tata cara bagaimana tayamum yang baik dan benar. Nah, untuk tugas kali ini, kalian silahkan mempraktekkan gerakan tayamum seperti dalam video ya, beserta niatnya, dan hasilnya kirim dalam bentuk video ke nomor Bapak ya. Nah, untuk tugas hari ini hanya membuat video saja ya. Dan jangan lupa materi yang penting silahkan dicatat ya. Mungkin pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah menyimak video Bapak, dan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.